Oke, udah ready. Kembali ke YouTube itu. Guys, aku belum pernah main ini, jadi nonton ini, jadi aku mau nonton dulu. Iklan dasar ikan tolol. Suara bayi nangis. Selamat Paduka, seorang putri yang sehat telah lahir. Ada cewek. Bagaimana dengan permaisuriku? Maaf Prabu, hari itu menjadi hari yang bahagia sekaligus menjadi hari duka bagi kerajaan karena permaisuri dari Prabu Siliwangi mengalami pendarahan yang hebat dan meninggal dunia. Oh, ibunya maksudnya. Kasian banget, udah kayak cerita aku di Alsi sih. Tapi cerita aku sih di Alsi itu, oh ini Karnita. Putri yang cantik itu memiliki sikap. Tapi guys, aku itu ibunya meninggal waktu aku belum lahir ya guys. Bukan. Waktu aku lahir, ibuku meninggal saat aku kecil. Ya, bukan sampai lahir sih, tapi dia kena penyakit saat aku belum sekolah ya guys. Aku waktu itu baru udah besar juga sih sebenarnya, tapi aku bundanya udah nggak ada ya guys. Kalian bisa ngerti nggak ya? Soalnya cerita aku panjang banget. Itu penasihat. Jangan meragukan hasil dari didikan Paduka pada Tuan Putri. Dan hamba rasa Paduka tidak selalu harus mengawasinya sendiri. Biarlah hamba yang mengatur, memilihkan abdi kerajaan terbaik untuk menjaganya lain waktu. Ya, aku rasa juga begitu, supaya aku bisa memanfaatkan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan lainnya. Maksud hamba, sudah saatnya Paduka memikirkan seorang pendamping. Maksudmu, permaisuri? Maaf, Paduka. Demikian maksud hamba. Bagaimana ya? Penjaga buat anaknya Masalah itu maksudnya. nanti akan kutanyakan ke Putriku. Hingga saat itu pun tiba, Putri Kandita setuju dan sangat senang akan keinginan ayahandanya. Ibunda juga pasti tidak ingin melihat ayahanda sendirian. Sudah menjadi tugas yang mulia sebagai raja untuk mencari permaisuri. Permaisuri itu, Terima kasih Putri. permaisuri itu apaan sih, Mah? Sampai sekarang Permaisuri ayah masih di belum bisa zaman berbalik. dulu itu istri ya? Lalu Namanya? siapa calon yang terpilih itu, Ayah? Hah? Kau pasti kenal dengan Dewi Mutiara. Suatu, maksudnya ibu dari raja. Terpilih karena merupakan putri dari penasihat utama kerajaan yang sudah dipercaya lama oleh sang raja. Putri Kandita sendiri ikut bahagia. Dia ikut bahagia. Ayahandanya. Aku sih nggak setuju kalau bunda pilih ya. Jalan. Aku Dewi males. Mutiara pun mengandung. Menurut tabib istana, Mengandung dianya, kandungan guys. itu telah berumur 3 bulan. 3 bulan? Itu berapa hari ya? Bahagianya aku akan mengadakan selamatan 3 bulanan. Oh ya ampun, aku kaget Kakanda. Anak kita menendang perutku. Mungkin dia senang. Anak pintar. Kira-kira dia laki-laki apa perempuan ya? Laki-laki atau perempuan sama saja penasehat. Yang penting sehat rohani dan jasmani. Astunggal. Ayo, duduk. Oh iya, izinkan aku untuk mengurus acara tilu bulanannya ya. Terima kasih putriku. Terima kasih Kandita. Aku kagum namanya padamu, Kandita. sigap dengan sekitar. Terima kasih Ibunda. Ibunda Semua namanya. karena didikan Aku ayah panggil yang dia baik. bunda juga. Dan tampaknya Aku panggil aku ibu betul siap aku untuk yang dulu mendapatkan itu jodoh. bunda, guys. Iya kan Aku Kakanda? sedih banget. Untuk masalah itu, biarlah Kandita sendiri yang memutuskan. Aku percaya dia bijaksana. Karena memang sudah kubekali sikap kebijakan itu selama ini. Sebab dialah yang akan menggantikanku memimpin kerajaan ini. Terima kasih Ayahanda. Sudah, ayo kita makan dulu. Aku sudah lapar. Seneng ya. Mereka bahagia banget sih. Kayak ada kuda, guys.
Dede bertuanya berarti ini salah. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Hei, jangan tegang. Kamu bilang aku berhenti, aku akan berhenti. Aku ini AI. Ya gitu lah. Aku ini AI gitu ya guys ya namanya. Paduka, bagaimana penasehat? Selamat Paduka. Anda akan memiliki anak laki-laki. Oh iya, Putra berarti ya, apa sudah putra kayak diperiksa oleh adik aku istana? Putra namanya. Benar Paduka. Adik aku namanya Zakir ya guys, Usia tapi nggak bisa kandungan ngomong. 8 bulan ini Ngomong ya, sudah bisa ngomong. diperkirakan Besok udah kemungkinan sekolah besar dulu. jenis kelamin Sekolah bayi. luar biasa. Dengan beberapa metode pengecekan yang telah dilakukan. Bahagianya aku. Akhirnya aku memiliki pangeran kecil. Bagaimana kalau kita adakan pelantikan, Oke. Paduka? Pelantikan? Pelantikannya itu apaan sih guys maksudnya? Pelantikan Maksudnya kepada ya pangeran maksudnya. kecil sebagai pewaris tahta. Apa kau lupa? Kanditalah yang akan menjadi pewarisku. Maaf Paduka. Menurut peraturan, hanya anak laki-laki lah yang Ini bisa kenapa ya, menjadi guys? pewaris. Aku bisa mengubah peraturan kerajaan ini, penasehat. Maafkan ayahanda saya, Kakanda. Maafkan atas perancangan hamba, Paduka. Tidak apa-apa, penasehat. Sebagai abdi istana, wajar saja kalau kau ingin menegakkan peraturan. Seharusnya akulah yang sejak awal memberitahu kamu kalau aku ingin merombak beberapa peraturan. Ini bagus, Paduka. sedih banget itu. Karena bisa masuk kali Banyak jadi aku seneng penasehat banget. tidak terima dengan keputusan Karena Prabu masih Siliwangi. banyak waktu buat Dia aku mengajak beberapa nonton. pejabat kerajaan Terus aku bikin untuk video. mengajukan protes. Tapi sang raja tetap pada pendiriannya. Penasehat pun kembali pada rencana awal, yaitu meracuni Putri Kandita dengan racun yang sudah ia pesan jauh-jauh hari dari seorang penyihir. Siapa tuh Racun itu penyihirnya? akan bekerja secara bertahap supaya tidak mencurigakan. Hari demi hari berjalan, Kandita melakukan kegiatan seperti biasa. Hingga ia mulai merasa gatal-gatal yang semakin hari semakin parah. Tabib-tabib terbaik dipanggil oleh raja untuk menyembuhkannya. Namun, belum juga ada kemajuan. Rumor pun mulai tersebar ke seluruh wilayah kerajaan bahwa Putri Kandita dikutuk oleh para leluhur karena bersikeras ingin mewarisi tahta kerajaan. Meski raja telah mempunyai anak laki-laki yang kebetulan telah lahir bersamaan dengan peristiwa itu. Ayah, jangan deket-deket ayah. Bagaimana nanti kalau ayah tertular? Dia baik banget sama Biarkan ayahnya. saja. Lebih baik ayah yang sakit menggantikanmu, nak. Maaf ayahanda. Dia sayang banget sama anaknya. Anakku, jika memang benar bahwa penyakit ini adalah kutukan para leluhur karena pendirianku untuk menjadikanmu pewaris tahta, dengan berat hatiku sampaikan bahwa pewaris kerajaan akan kualihkan ke adik laki-lakimu. Oh, terima kasih ayahanda. Inilah yang sebenarnya hamba inginkan. Maafkan hamba jika selama ini tak ada keinginan untuk menempati kursi singgasana ayahanda. Hamba takut berdosa jika nanti tidak bisa memimpin dengan adil. Dan sebenarnya hamba ingin menjadi seorang pertapa. Malam itu juga, Sedih diam-diam banget sih Putri aku. Kandita pergi ke arah pantai selatan. Ia Pantai tidak mau selatan. diketahui oleh siapapun, kecuali Prabu Siliwangi, yang dengan berat hati harus melepas kepergian putrinya untuk mengejar keinginannya. Sedih banget ya guys. Aku sedih loh kalau ditinggal. Sudah berapa lama Putri Kandita bersemedi sejak kepergiannya dari kerajaan? Dia sepedi. Di dalam semedinya, ia mendapat terawangan gaib tentang bagaimana ia mendapat penyakitnya dan siapa saja yang melakukannya. Ia juga melihat bahwa ayahandanya yang masih berat akan
dimanfaatkan oleh penasehat untuk mengirim pembunuh. Pembunuh dong, astaga. Ah, ketemu juga kau. Siapa kau? Terima kasih Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Kau tidak pantas mendapatkan perlakuan seperti ini. Ikutlah denganku. Aku akan menyembuhkan. Merasa Sedih bahwa banget ya, itu guys. adalah jawaban dari semestinya. Putri Kadita memenuhi permintaan Kanjeng Ratu itu. Dia jatuh ke dalam laut, guys. Iklan. Kamu jomblo, yuk don't put up dan match sama temen. Anakku, bagaimana kabarmu nak? Ayah Sedih sangat banget. merindukan. Ayahnya merindukan. Ayahanda. Kau, apa yang terjadi padamu nak? Aku akan ceritakan semua kepada ayah. Malam itu, mereka menghabiskan waktu dengan bercengkrama. Namun, tanpa sepengetahuan sang raja, diam-diam beberapa pengawal Kandita menyelinap ke tempat penasehat dan Dewi Mutiara. Paman, Ibu, Kandita, ini semua ulahmu. aku sudah bicara dengan ayahanda. Beliau merelakan kalian kubawa ke sini, meskipun dengan berat hati. Aku hanya tidak ingin ayahku dikelilingi oleh orang jahat seperti kalian. Tapi bagaimana dengan adikmu? Dia butuh ibu. Adikku bersama orang yang tepat, dan kalian sekarang tinggal bersamaku. Di sini aku menjalankan tugas sebagai penguasa. Maka kalian harus patuh padaku. Oke guys, begitulah ceritanya. Oke, bye-bye. Sejak Putri Kandita masuk ke dalam Bentar, laut, aku nonton di tempat. tubuhnya kembali seperti sedia kala, dan ia pun diangkat oleh Kanjeng Ratu itu sebagai bawahan yang sekarang